Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, dosakah hamba berbuat salah tanpa sengaja? Bicara tentang dosa, setiap di antara kita pasti punya dosa. Iya apa iya? Iya. Nabi SAW bersabda, kullu bani adama khotoun wa khairul khotoina at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah dan orang yang memperbaiki dirinya. Maka mohon maaf, jangan pernah merasa tidak punya dosa dalam hidup. Merasa tidak punya dosa itu dosa. Maka hati-hati dengan sikap merasa tidak punya dosa, karena hakikatnya kita semua punya dosa. Yang kedua, orang yang punya dosa harusnya dia bertobat. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan memperbaiki dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada tasdidnya di situ, ada at-tawwabin. Kalau ada tasdidnya berarti sikap yang berulang-ulang. Jadi kalau bunda bertaubat dari dosa harus berkali-kali. Taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Ada yang bertanya, kenapa taubatnya berkali-kali? Karena dosanya juga berkali-kali. Tapi percayalah, sebanyak apapun dosamu, pintu taubat masih terbuka untukmu. Dan ingat, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Dan yang ketiga, hati-hati orang yang putus asa dengan ampunan Allah. Allah Al-Ghaffar, Allah At-Tawwab, Allah Al-Afu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pemaaf. Semua yang baik itu hanya ada pada diri Allah. Kita manusia banyak salah, tapi Allah pasti memberikan kebaikan kepada kita selama kita bertaubat dan terus berharap kepada ampunan Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Semoga yang hadir dan yang menyaksikan, pemirsa dimanapun Anda berada, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia, saya single parent. Jadi saya menikah lagi Ustaz, tapi dengan menikah siri. Orang tua dia dan orang tua saya tahu. Tapi di awal dia tidak memberitahu jika dia sudah punya istri. Nah, tapi setelah kita menikah baru tahu dia sudah punya istri. Nah, di perjalanan pernikahan saya, istrinya datang melabrak saya, marah-marah dengan saya. Lalu saya disuruh menjauhi istrinya, menjauhi suaminya. Dan akhirnya saya menjauh setelah beberapa bulan saya menikah. Setelah beberapa bulan saya menjauhi suami saya baru tahu kalau saya hamil. Saya mendekatkan diri lagi kepada suami saya, ingin memberitahu jika saya hamil. Dan dia memberitahu juga dia sudah pisah dengan istrinya, istri pertamanya. Tapi di perjalanan dia bilang kalau dia tidak ingin mempunyai anak dengan saya. Jadi seminggu kemudian saya tahu itu, sakit hati sekali saya. Saya akhirnya keguguran, mungkin bawaan dia juga ya, nggak mau diinginkan oleh bapaknya.
Setelah itu perjalanan hidup saya udah 2-3 tahun dengan suami. Perubahan suami saya berubah drastis, berubah jadi aneh, berubah jadi tidak mulutnya kasar, makin tidak menentu. Saya punya feeling kok kenapa ya suami saya berubah. Setiap saya pulang ke rumah orang tua saya, pasti ada sesuatu yang berbeda dari dia. Saya kulik, mungkin salah saya juga, saya info dari handphonenya, saya cek handphonenya, ternyata banyak wanita-wanita yang dibawa sama dia. Entah itu bagaimana dia bawa ke rumah kita perempuan, terus dia pergi izin dinas, tapi dia bawa perempuan juga, perempuan yang berbeda-beda, hingga saya merasa mungkin ini salah saya atau kurang apa saya, seperti itu. Apa ini karma saya karena saya sudah merebut suami orang, atau inikah jawaban dari Tuhan untuk saya? Pertanyaannya, salah di mana saya tuh, Ustaz? Harus menerima sakit hati saya seperti ini. Untuk dibilang ikhlas pun saya tidak bisa ikhlas, karena dia meninggalkan saya sampai saat ini tidak ada kata talak atau apapun, tidak ada nafkah atau tidak bertemu sama sekali selama 2 tahun ini. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang dengan suami seperti apa hubungannya? Untuk sekarang tidak komunikasi, sudah 2 tahun. 2 tahun? Iya. Saya lebih baik diam, karena kalau misal saya minta kepastian pun akan jadi ribut dan akan keluar kata kasar yang tidak baik. Jadi lebih baik saya diam dan ya sudah. Jika tayangan ini sampai kepada suami, apa yang mau Mbak sampaikan kepada suami? Terima kasih telah membeli luka. Mungkin nggak antara ikhlas sama nggak ikhlas, tapi membalikan saya ke orang tua tidak ada sama sekali. Dia minta ke orang tua baik-baik, tapi tidak membalikkan saya ke orang tua dengan baik gitu. Pasti tidak mudah untuk melewati semua cerita yang sudah terjadi. Kalau boleh AA sampaikan sikap terbaiknya, ada 3M mungkin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, muhasabah. Apa? Muhasabah. Bagus, baik kalau ada sesuatu yang menimpa kita dan kita katakan, AA, mungkinkah ini karena dosa-dosa kita? Itu bagus, agar kita bisa memahami dan mengerti bahwa semua yang terjadi ini, jika memang ada salah kita di situ, semoga yang terjadi ini adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ingat Bunda sayang, perintah untuk introspeksi itu adalah perintah dari Allah. Sebagaimana di Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang kamu lakukan kemarin untuk perbaikan di hari esok. Maka hati-hati ya, kalau ada yang mohon maaf harus dinikahi dengan cara siri. Siri itu kan artinya sembunyi-sembunyi. Sebenarnya nggak masalah sih kalau amanah, kalau tanggung jawab. Nah yang jadi persoalan kalau seperti ini, mau nuntut susah, mau minta juga susah, mau minta harta gono gini apalagi, minta status aja bingung, ujungnya mohon maaf ada pihak yang dirugikan. Tapi ya sudah. Maka M yang kedua setelah muhasabah, M-nya adalah mujahadah, serius di jalan Allah. Manusia boleh meninggalkanmu, asalkan jangan Allah yang meninggalkanmu. Kadang Allah membuat hatimu terluka dengan melepas orang di hatimu, karena Allah ingin hatimu kembali sama Allah. Sekarang perbaiki diri, makin dekat ke Allah, perbaiki aja hubungannya sama Allah.
sampai Allah pertemukan kita dengan yang baik. Sampai nanti yang ketiga, M-nya muraqabah. Apa? Muraqabah itu artinya merasa ditatap oleh Allah. Kita itu akan lebih terjaga dari berbuat dosa kalau kita ngerasa kita itu ditatap oleh siapa? Oleh Allah. Jangan sesali yang sudah terjadi, jangan takut dengan yang belum terjadi. Statusnya memang gak jelas hari ini, tapi semoga dengan kajian hati menerjemahkan semuanya lebih jelas. Dan jika video ini sampai kepada mantan suami, beliau bisa lebih tegas gimana posisinya. Kalau sudah jelas posisinya, kan beliau masih bisa nerima yang lain. Betul nggak? Makanya hati-hati dengan menggantungkan seseorang. Perilaku menggantungkan status seseorang itu sama dengan menggantungkan janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang nikah siri, tapi kan ada akad juga. Ada tidak? Ada janji juga, ada yang terucap juga, dan ingat Allah melihat itu semua. Jangan sampai perbuatanmu menyakiti seorang perempuan mengakibatkan dirimu mendapatkan keburukan dalam hidup. Biasanya nggak usah jauh lah. Setiap keburukan yang kita dapat pasti bermula dari keburukan yang pernah kita lakukan. Istilah tabur tuai itu ada. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, apa yang kita tanam itu yang kita panen. Maka teteh jangan pernah merasa hidup ini nggak adil dengan semua yang terjadi. Tenang aja, semua ada sebab akibatnya. Selama kita bergantung sama Allah, pasti Allah akan berikan banyak kebaikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya adalah seorang single parent. Saya mempunyai 3 orang anak dari 1 suami. Jadi saya menikah itu di usia muda 19 tahun. Kehidupan rumah tangga saya sangat bahagia, cukup baik. Kami berdua memulai bisnis bersama, bekerja bersama, saling. Namun di tahun 2023 kemarin, saya dan suami mengalami drop materi. Jadi kami memutuskan untuk hijrah ke Sumatera Utara, tempat kampung suami saya gitu. Saya pikir saat di sana kehidupan akan menjadi lebih baik dari segi materi, kemudian agama. Namun saat saya di sana ternyata apa yang saya harapkan itu jauh berbeda gitu. Dari lingkungan saya belum nyambung, kemudian suami saya juga menjadi cuek, dalam arti dia mengabaikan. Jadi ada satu momen yang dia bicara bahwa kalau kamu ingin materi yang lebih cukup, perhatian yang lebih banyak, cari aja suami yang lain. Akhirnya saya melihat-lihat sosial media ceramah gitu ya, salah satu tentang membahas rumah tangga segala macam. Nah, saya tertarik sama salah satu orang yang mengerti agama ini di sosial media. Kemudian saya memberi salam. Akhirnya singkat cerita saya dekat. Ya. Namun pada saat itu karena saya merasa suami saya mengabaikan saya gitu, jadi ada rasa saya untuk saya pulang aja gitu ya ke Jawa sini gitu kan. Akhirnya memang ada janjian untuk kajian. Ternyata pada saat itu bukan kajian yang saya dapat, bukan ilmu agama, namun maafnya pada saat itu saya terbujuk rayu dan terjadi Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dan berita ini udah lumayan viral di sosial media, Pak Ustadz. Kemudian ya suami saya tahu, keluarga besarnya juga tahu gitu Pak Ustadz. Nah, saya langsung ditalak sama suami. Tapi saya berpikir anak saya ini semuanya dari beliau gitu Pak Ustadz. Dan namun kan keluarga besarnya sudah benci sama saya gitu Pak Ustadz ya. Saya tuh pengen banget keluarga saya tuh utuh lagi gitu Pak Ustadz. Tapi gimana caranya untuk saya meminta maaf kepada suami saya dan keluarga besar saya gitu. Karena kan ya beritanya sudah viral di mana-mana juga.
ya saya melukai banyak hati orang gitu. Apakah ada pintu taubat untuk saya dan bagaimana caranya supaya keluarga saya utuh kembali dan dimaafkan dengan sebesar-besarnya hati dari keluarga suami saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kita coba meluruskan dulu terkait dengan beritanya ya. Iya. Ini kan dari satu sisi ya. Ahilman kan nggak tahu secara detail apakah iya atau tidak, karena khawatir begini. Apalagi sudah ada embel-embel guru, embel-embel ustadz. Ya seharusnya seorang yang paham agama lebih menjaga diri gitu, untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena salah satu ciri seorang ulama yang baik itu adalah dia yang takut kepada Allah. Dia yang takut melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Maka mohon maaf, saya tidak pada konteks mendiskreditkan seseorang, tapi menurut saya kalaupun itu terjadi sangat disayangkan, tapi semoga itu tidak terjadi. Mungkin itu hanya salah satu keterangan dari kakak saja, dan jadi kita nggak tahu kan apakah betul seperti itu atau enggak, karena kalau sekali ketemu langsung ini asa cepet banget ya kan, biasanya ada prosesnya dulu apa gimana gitu ya. Jadi saya agak kurang bisa nerima secara informasi, jadi mungkin perlu dijelaskan lebih utuh dan lebih detail. Yang kedua, Teteh sudah minta maaf sama suami pasti, sudah minta maaf sama keluarga udah pasti, tapi tentu tidak mudah untuk dimaafkan, apalagi untuk dilupakan. Tapi kalau menurut Ahilman, coba libatkan anak sebagai jawaban dari semua alasan yang ada. Semoga suami ingat sama anak-anak. Mungkin cinta kepada istri agak sedikit kecewa karena istri pernah berpaling dengan yang lain. Tapi semoga melihat wajah anak jadi jawaban untuk bisa kembali lagi. Dan Teteh sampaikan keseriusan kepada suami untuk benar-benar ingin kembali, bahwa aku berubah, aku menyesal dengan semua yang sudah terjadi. Setiap dosa itu masih ada kesempatan bertobat di hadapan Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya jika engkau kembali kepada Allah. Jadi sekarang tugas Teh Ratu adalah terus minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah, sungguh-sungguh bertobat, sambil nanti minta lembutin hati sama Allah tentang keadaan suami. Nggak apa-apa atas semua dosa yang pernah kita lakukan, tapi bertobat. Ingat ya, dengan catatan bertobat. Dan kalau sudah tobat, jangan dosa lagi. Jangan mentang-mentang kan Allah Maha Pengampun, dosa aja lagi, nanti minta ampun lagi. Jangan. Itu namanya mempermainkan taubat, dan Allah tidak suka kepada orang yang mempermainkan taubat. Ada istilah begini, nanti aja taubat, kan masih ada. Belum tentu. Waktu gini, anugerah yang paling besar itu namanya fursatut taubah, diberikan kesempatan bertobat. Jadi kalau bunda diberikan kesempatan bertobat, ambil. Dan kalau sudah bertobat, jangan balik lagi. Kalaupun kita balik lagi, taubat lagi dan berazam sama Allah untuk tidak berdosa lagi. Karena di antara ciri taubat diterima itu ada 3. 1 menyesal, 2 berhenti, 3 berjanji. 1 menyesal, takut, sedih, nyesel kalau ingat dosa. Apa di antara cirinya? Mudah menangis kalau ingat dosa. Yang kedua berhenti, kalau udah tahu dosa jangan melakukan lagi. Yang ketiga berjanji ke depan mau lebih baik. Semoga masih ada kesempatan, ruang di hati suami untuk bisa memaafkan semua kesalahan. Dan suami juga punya salah pasti, Teteh juga punya salah pasti. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Saling memaafkan, saling memahami. Mudah-mudahan masih ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari Bogor. Kebetulan hubungan saya dengan orang tua saya itu kurang baik.
dari saya mulai SMP hingga saat ini saya sudah berumah tangga dan memiliki 1 orang putri berusia 12 tahun. Hubungan kami pun sempat berjarak, bahkan tidak ada komunikasi sama sekali selama 5 tahun sama ayah maupun ibu. Kalau ditanya kenapa sampai seperti itu, satu, saya menjaga keutuhan keluarga kecil saya, karena saya sempat tanpa ada sebab, tanpa ada masalah apapun, disuruh bercerai oleh orang tua saya. Belum lama qadarullah ibu saya itu berpulang karena sakit. Ibu saya seperti memberikan clue, memberikan tidak seperti yang kamu lihat, tidak seperti yang kamu rasakan sesungguhnya. Saya melihat ternyata sumber permasalahan itu ada di ayah saya. Beliau seperti mengadu domba antara saya dengan kakak saya, yang sampai dengan hari ini saya juga kurang paham kenapa gitu. Saya pengen anak saya merasakan keutuhan keluarga, karena hampir 7 tahun lebaran ini anak saya hanya berlebaran dengan saya dan ayahnya. Ayah saya selalu mendoktrin bahwa keluarga besar itu tidak baik, dan faktanya sangat amat jauh. Bahkan tante-tante saya, om-om saya, adiknya mamah itu yang kebetulan keluarganya di Bogor semua, sangat amat merangkul saya gitu. Nah, yang saya pertanyakan, apakah saya berdosa jika saya memberi jarak untuk tidak mendekat dengan ayah saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ahilman lihat ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Yang pertama, tentu hubungan ayah dengan anak. Di dalam Al-Quran, komunikasi antara ibu dan anak dengan komunikasi antara ayah dan anak, ternyata lebih banyak komunikasi antara ayah dengan anak. Bahkan disebutkan komunikasi ibu dengan anak kurang lebih ada 4 percakapan dalam Quran. Tapi percakapan antara ayah dengan anak kurang lebih ada 14 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa seorang ayah itu harus punya waktu, harus punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan siapa? Anak. Sikap karakter anak itu dibentuk oleh siapa? Ayah. Maka kadang ini perlu menjadi catatan penting untuk kita tentang peran ayah di keluarga. Yang kedua, ayah itu adalah teladan, role model, portofolio, pemimpin di keluarga. Maka jangan sampai karena kita sebagai seorang pemimpin yang harusnya mendamaikan malah meributkan. Tapi apa yang ayah lakukan ini sebuah kezoliman yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, terus nextnya gimana caranya? Menurut saya teteh coba pinjam lisan orang lain. Maksudnya minta bantuan sama pihak ketiga untuk mendamaikan keadaan. Maka momentum Idul Fitri kemarin harusnya jadi momentum terbaik untuk menyatukan. Syawal itu ada 2 maknanya. Satu, irtafa'a, peningkatan. Yang kedua, ibtidaul khair, permulaan yang baik. Itu Syawal. Maka mudah-mudahan dengan kajian hati hari ini masih di bulan Syawal, semoga ada momentum untuk bisa bicara. Mudah-mudahan ayah bisa memperbaiki diri, teteh juga mungkin bisa lebih memperbaiki diri. Kalau salahnya ada di ayah kita, maafin. Kalau salahnya ada di kita, minta maaf. Kadang yang bikin masalah semakin besar, kenapa? Ego masing-masing. Yang ketiga, terkait dengan kondisi anak, maka ini keharusan kita menghadirkan kehangatan di keluarga. Tapi yang harus saya khawatirkan adalah sampai kapan ini semua perasaan harus dipendam. Ibu sudah kembali sama Allah. Bilang juga sama ayah. Ayah juga akan kembali sama Allah. Maukah kita menyimpan kebencian sampai Allah memanggil usia kita? Zikrul maut, ingat mati.
Karena pada akhirnya saat kita kembali kepada Allah, kita nggak akan bawa apa-apa kecuali hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana harta, kedudukan, anak-anak, keluarga tidak bermanfaat kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Selesaikan urusan dengan manusia. Jangan sampai terbawa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga teteh Allah kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi. Izin bercerita sedikit ya Pak Ustadz ya. Qadarullah, bulan lalu saya merupakan salah satu karyawan yang terkena PHK. Iman itu kadang naik tapi seringnya turun Pak Ustadz. Jadi kadang ada kekhawatiran yang selalu datang ya. Karena selama ini mungkin karena sudah 21 tahun saya bekerja, berpindah-pindah tempat kerja yang biasanya double income, kemudian sekarang menjadi tergantung pada suami lah, istilahnya seperti itu. Saya takut bahwa kekhawatiran ini jadi saya kufur nikmat Pak Ustadz. Takut nggak cukup. Sebenarnya dari suami alhamdulillah cukup Pak Ustadz. Cukup ya. Anak berapa izin? Anak 2. Oke, yang pertama, yang kedua? Pertama SMA kelas 1, sedangkan yang kedua baru mau masuk SMA. Jadi tahun ini mau masuk SMA. Oke, jadi iya, cukup berat juga untuk biayanya. Alhamdulillah berat. Cuma ya memang itulah karena saya yakin sih di antara ujian itu pasti ada kebaikan. Nah, terkait dengan iman yang kadang naik, kadang turun itu Pak Ustadz, gimana ya supaya mengantisipasi agar kita selalu ikhlas, selalu syukur terhadap nikmat. Karena saya khawatir nanti kalau saya terlalu khawatir, terlalu berpikir yang belum tentu terjadi, itu menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat. Padahal sebenarnya Allah sudah menjamin ya rizki dari masing-masing orang. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda sayang, tolong catat ini ya, tentang takdir dalam hidup. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah hilang darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah datang untukmu. Jangan khawatir dengan semua yang sudah dijamin oleh Allah, termasuk rezeki. Mohon maaf, Bunda menikah dengan pasangan Bunda. Bunda punya rezeki, pasangan Bunda punya rezeki, betul? Gaji dengan rezeki itu beda. Gaji terbatas, rezeki tidak terbatas. Bunda mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji, tapi bukan berarti kehilangan rezeki. Izin ya, punya waktu lebih lama dengan keluarga, gaji atau rezeki? Bisa nemenin anak kerjain PR sekolah, gaji atau rezeki? Sekecil apapun pendapatanmu pasti cukup untuk hidup. Tapi sebesar apapun pendapatanmu tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Jadi yang bikin gak cukup bukan hidupnya, tapi apanya? Gaya hidupnya. Karena Allah pasti memberi apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Kamu mintanya A, tapi Allah kasihnya B. Kenapa? Karena menurut Allah yang kamu butuhkan bukan A, tapi B. Teteh waktu bekerja punya penghasilan sekian, sekarang gak bekerja, percaya sama apa yang A sampaikan, pasti Allah cukupi apa yang Allah titipkan sama teteh. Rezeki gak usah khawatir, sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Ada satu hadis yang harus A baca agar kita makin yakin dengan rezeki. Boleh apa enggak? Kita baca ya, A sekali, Bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqohu
sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis sempurna jatah rezekinya. Insya Allah doa itu akan menguatkan kita untuk makin yakin dengan rezeki. Insya Allah. Bunda, kadang dalam hidup kita harus tenggelam dalam dosa agar kita mengerti tentang betapa besarnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita harus tenggelam dalam maksiat agar kita paham bahwa nikmatnya taat melebihi apapun dalam kehidupan kita. Teruslah bertobat setelah berbuat maksiat. Teruslah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuat dosa. Jangan putus asa dengan ampunan Allah. Jangan takut dengan segala kebaikan dari Allah, karena sesungguhnya Allah Maha baik, sangat baik, dan Allah mencintai orang yang senantiasa berbuat baik. Mudah-mudahan semua kesalahan kita menjadi pelajaran untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah ya Rabbana, jika di antara kami hari ini ada yang banyak dosa, ada yang punya dosa, ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang punya kesulitan dalam urusan hutang piutang, ya Allah, bantu kami menyelesaikannya, bantu kami melunasinya. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, cukupkan kebutuhan kami, penuhi kebutuhan kami, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram, kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.